Kita mulai yang nomor 1. Rata-rata usia pejabat adalah 54 tahun. Si pejabat ini kita anggap dia itu si N1. Kemudian si 54 ini kita anggap dia rata-ratanya yang pertama. Dan rata-rata usia guru adalah 63 tahun. Berarti si guru ini kita anggap dia itu si N2. Dan yang ini kita anggap rata-rata yang kedua. Jika rata-rata usia keduanya adalah 57, berarti inilah yang dinamakan dengan rata-rata totalnya. Maka berapa perbandingan usia pejabat dengan guru? Pejabat dengan guru berarti N1 dengan N2. Nah, jadi rumusnya kayak gini. X total sama dengan rata-rata yang pertama dikalikan dengan N1-nya ditambahkan dengan rata-rata yang kedua dikalikan dengan N2-nya, kemudian dibagikan dengan N1 tambah N2. Nah, setelah itu kita tinggal mensubstitusikan aja. Maka di sini 57 sama dengan 54 dikalikan dengan N1 ditambah dengan 63 dikalikan dengan N2 dibagi dengan N1 ditambahkan dengan si N2. Nah, N1 tambah N2 ini kita kalikan aja ke 57-nya. Maka 57 N1 ditambahkan dengan 57 N2 sama dengan 54 N1 ditambah dengan 63 N2. Nah, maka 54 N1 ini kita pindahkan ke ruas kiri, hasilnya menjadi 3 N1 sama dengan, nah si N2 ini kita pindahkan ke ruas kanan biar dia lebih terpisah, maka ini hasilnya 6 N2 sama-sama dibagi 3, maka N1 sama dengan 2 kali N2. Nah, dari sini dapatlah perbandingannya. Berarti N1 dibandingkan dengan N2 ini sama dengan, maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut yang nomor 2. Jika didefinisikan P sama dengan P pangkat 2 kurang 4P tambah 3. Nah, yang inilah pendefinisiannya. Maka dalam kurung 4 adalah, pertama sekali kita cari dulu 4-nya. Berarti 4 sama dengan, kita gunakan definisi ini, 4 dipangkat 2 dikurang 4 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, kalau 4 ini sudah kita peroleh 3, maka kita hitung lagi 3-nya. Sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 dikalikan dengan 3 ditambahkan 3 sama dengan 9 kurang 12 tambah 3, hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 3, suatu barang didiskon 2 kali berturut-turut, yaitu sebesar 50% ditambah 20%. Maka berapa persen diskon totalnya? Nah, berarti yang ditanya adalah diskon total. Nah, caranya yang paling gampang gini aja kita buat. Kita anggap modalnya itu adalah 100.000. Maka untuk diskon yang pertama ini yang dia bayar itu adalah 50.000. Ditambah lagi dengan 20%-nya, jadi 20 per 100 dikalikan dengan 50.000 yang dia bayar tadi. Maka ini kita coret, hasilnya adalah 10.000. Nah, maka ini kita jumlahkan. Berarti ini sama dengan 60.000.
60.000 ini berapa persen dari 100.000? Berarti itu adalah 60%. Itu yang paling gampangnya. Kita anggap modalnya itu 100.000. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut yang nomor 4. Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 120 dan X tambah Y sama dengan 100, maka titik-titik. Nah, dalam soal ini kita perlu menarik kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kita harus tahu dulu variabel X, Y, dan Z ini berapa. Nah, berarti langkahnya kayak gini. Kita eliminasi dulu persamaan yang pertama ini dengan persamaan yang kedua ini. Berarti X tambah Y ditambahkan Z sama dengan 120. Kemudian X tambah Y, karena di sini nggak ada Z-nya, boleh saya buat di sini 0 sama dengan 100. Maka ini kita kurangkan. Kalau ini kita kurangkan, si X-nya habis, si Y-nya habis, tinggallah si Z-nya sama dengan 20. Nah, si Z ini sudah kita peroleh 20. Maka kita cari X dan Y-nya. Dari pernyataan yang kedua, X tambah Y sama dengan 100. Nah, karena tidak ada lagi pernyataan yang lain, maka si X dan si Y ini tidak bisa kita tentukan secara spesifik. Bisa jadi X ini lebih besar dari si Y, atau sebaliknya si X ini lebih kecil dari si Y. Jadi intinya apa? Kita tidak bisa menentukan hubungan dari ketiga variabel ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang nomor 5, jika perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:2, berapakah perbandingan luas di antara kedua lingkaran tersebut? Nah, kita anggap si L1 itu, lingkaran yang pertama itu mempunyai jari-jari 3R. 3 ini kita ambil dari perbandingannya. Kemudian lingkaran yang kedua kita ambil jari-jarinya itu 2R. Nah, maka dari sini kita peroleh hadiah luasnya. Luas sama dengan V R pangkat 2. Nah, berarti luasnya V R-nya adalah 3R. Maka ini 3R pangkat 2 sama dengan V 9R pangkat 2. Nah, kemudian kita cari yang lingkaran 2 ini. Berarti luasnya sama dengan V R pangkat 2 sama dengan V 2R pangkat 2 sama dengan V 4R pangkat 2. Nah, yang ditanya adalah perbandingannya. Maka L1 dibandingkan dengan L2 ini sama dengan V 9R pangkat 2 dibagi dengan V 4R pangkat 2. Nah, jadi dari pernyataan ini bisa kita coret R pangkat 2-nya dan juga V-nya. Berarti perbandingannya adalah 9:4. Nah, yang ini dia. Kita lanjut yang nomor 6. Luas sebuah lingkaran adalah 49 V. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, keliling sama dengan 2 VR. Berarti kita perlu mencari nilai R-nya berapa. Dalam soal ditentukan luas lingkarannya. Maka luas lingkaran sama dengan V R pangkat 2. Nah, luas lingkarannya berarti 49 V sama dengan V R pangkat 2. V-nya bisa kita coret. Maka dari sini kita peroleh nilai R-nya sama dengan 7. Kelilingnya sama dengan 2 dikalikan V dikalikan dengan 7. Maka hasilnya adalah 14 V. Jawabannya ini.
Kita lanjut yang nomor 7. Jika P bilangan yang menyatakan 0,37% dari 3,1 dan Q menyatakan 3,7% dari 0,31, maka titik-titik. Nah, kita disuruh di sini mencari kesimpulan. Maka kita cari dulu berapa nilai P-nya. Berarti 0,37% ini kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, ini sama dengan 37 per 10.000. Kemudian dikalikan dengan 3,1. Berarti ini sama dengan 31 per 10. Nah, itu dia. Kemudian kita cari sikinya. Sikinya sama dengan 3,7%. Ini kita ubah juga ke bentuk pecahan biasa. Berarti ini sama dengan 37 per 1000. Dikalikan dengan 0,31. Berarti ini sama dengan 31 per 100. Dari kedua pernyataan ini yang kita peroleh, bisa kita simpulkan bahwasanya P itu sama dengan siki. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 8. Jika X kurang Y pangkat 2 sama dengan 21 dan XY sama dengan 2, maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, ini yang ditanya. Nah, berarti ini kita sederhanakan dulu. Nah, kalau ini kita sederhanakan, X pangkat 2 dikurang 2XY ditambahkan dengan Y pangkat 2 sama dengan 21. Nah, karena yang ditanya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, maka X pangkat 2 ditambahkan dengan Y pangkat 2 sama dengan 21. Yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini jadi tambah 2XY. Nah, hasilnya sama dengan 21 ditambahkan dengan 2 dikalikan XY. XY-nya sama dengan 2. Maka ini 2 kali 2, 4. Nah, jadi jawabannya adalah 25. Ini jawabannya. Yang A. Kita lanjut yang nomor 9. Jika rasio antara sudut-sudut segitiga adalah 2:3:5. Ini adalah rasio perbandingan besar sudutnya. Maka sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah, yang ditanya adalah berapa nilai sudut terbesarnya. Nah, kalau kita perhatikan perbandingannya ini, kalau ditanya sudut yang paling besarnya, berarti langsung aja kita ambil perbandingan yang paling besarnya. Maka di sini kita tulis 5 per, kita totalkan ini seluruhnya. Berarti ini per 10 dikalikan dengan jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka ini kita coret 5 kali 18 sama dengan 90 derajat. Inilah yang paling besarnya. Itu jawabannya yang E.